Pada pagi hari pertama, kami melakukan briefing sebelum pergi ke tiap destinasi yang akan kami kunjungi. Titik pertama yang kami kunjungi adalah Kota Lok Semawe. Perjalanan kami dari Banda Aceh menuju Lok Semawe menghabiskan waktu kurang lebih 6 jam lamanya. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Serambi Lok Semawe. Kehadiran kami disambut hangat oleh Pak Jafaruddin, Kepala Biro Serambi Lok Semawe saat ini. Didirikan pada Maret 2004, Serambi Biro Lok Semawe adalah bagian dari jaringan Serambi Indonesia yang telah berakar sejak 1986. Jadi ini menjadi kantor perwakilan begitu. Nah, Serambi ini sebelum pandemi itu operasional itu masih berjalan normal. Jadi di kantor ini di luar ini itu namanya ruang redaksi. Dulu kami masuknya setiap itu jam 2. Jam 2 itu semua jurnalis itu sudah kumpul di sini karena pagi kan ke lapangan kan ya. Ke lapangan liput segala macam, kemudian pulang, kemudian buat berita bersama-sama di sini. Tidak hanya berkutat pada koran cetak, tetapi juga merambah ke dunia digital, menciptakan karya dalam bentuk berita online, siaran televisi, dan radio. Namun, di tengah gempuran gadget, tradisi media cetak tetap mereka pertahankan. Rapat pagi itu dalam rangka mencari menu-menu apa saja untuk dimasak pada sore hari sehingga besoknya itu bisa dihidangkan, gitu ya kan. Dan kami juga mengirim listing setiap pagi ke biro. Nanti setelah kami kirimkan listing, nanti biro di Banda Aceh itu memverifikasi mana kira-kira untuk pembagian ini rubrik rubrik politik, rubrik olahraga, rubrik pasar, rubrik daerah, halaman 1, Prohaba, gitu kan seperti itu ya. Nah, dan juga yang insidental yang seperti itu, ada kejadian kita mau ke Lok Sukun, tiba-tiba ada peristiwa ini ya. Nah, biasanya itu pemeriksaannya berlapis. Jadi kami menulis di luar, ada kepala biro di sini yang memiliki program, jadi connect begitu, sehingga tidak double berita. Jadi tidak satu orang itu tidak mungkin bisa meliput satu peristiwa tidak mungkin diliput oleh dua orang, kecuali karena penugasan. Ya, karena apa? Jadi ada program Wordpack namanya, kami menyimpan berita di situ, nanti kepala biro yang akan mengambil dari situ, diedit, kemudian kalau nggak lengkap disuruh lengkapi lagi, kan mudah kan koordinasikan antara di dalam di sini dengan yang di luar, kemudian baru dikirim ke redaktur juga akan memverifikasi lagi begitu. Jadi ada pemeriksaan berlapis dalam menghasilkan sebuah berita. Serambi Lok Semawe bukan sekedar penyedia berita. Mereka menjadi wadah aspirasi, tempat di mana masyarakat dan generasi muda dapat menyuarakan pandangan mereka. Dalam tinta setiap berita ada cerita. Dalam setiap halaman koran ada harapan. Serambi Biro Lok Semawe berdiri teguh, menjadi saksi perjalanan waktu, memastikan suara Aceh terus didengar. Setelah dari Serambi Lok Semawe, pada sore harinya kami membagi kelompok menjadi 2 tim, yang mana kelompok pertama berangkat menuju Pocut Community. Fotografer Aceh Utara disingkat Pocut, berdiri sebagai rumah bagi para pecinta fotografi di Aceh Utara, baik yang berstatus profesional maupun pemula. Dalam komunitas kami ini ada 22 orang. Nah, di situ ada yang termasuk anggota aktif sama anggota partisipan. Nah, kalau anggota partisipan ini ramai sebenarnya, cuma nggak kami hitung kan. Nah, jadi yang kami hitung tuh anggota aktif itu 22 orang. Kami pun ada tergabung di fotografer seluruh Aceh. Kalau basisnya tuh di Banda. Berarti kami di dalam perkumpulan ini ada perkumpulan lagi gitu. Ada yang lebih besar lagi wadahnya.
Kalau di Lok Semawe tetap yang paling banyak fotografer itu fotografer wedding. Nah, dari fotografer wedding ini bisa turun ke wisuda, bisa turun ke foto dokumentasi. Pocut juga dihadapkan dengan tantangan yang terus berkembang. Salah satunya adalah kemajuan teknologi, terutama dalam bentuk kamera smartphone yang semakin canggih. Dengan hadirnya kamera ponsel yang bisa menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan mudah, dunia fotografi tradisional perlu menemukan nilai lebih yang unik. Fotografi itu luas sekali, luas sekali. Nggak bisa kita pakai HP nggak bagus fotonya, nggak. Kemudian untuk kami ngedit itu biasanya kami pakai kalau untuk wedding butuh kedetailan yang tinggi. Berarti kalau kami pakai itu emang MacBook, karena kan layarnya itu udah retina. Sedangkan kalau untuk Windows itu masih layar IPS, belum akurat. Kami kan bergelut dengan tanggung jawab nih dengan klien kan. Kenapa riskan kali kita lebih ambil ke MacBook? Kita banyak diuntungkan di situ. Dan untuk file-file kita itu insya Allah terjaga lah. Melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat yang tak kenal lelah, Pocut terus memberikan kontribusi positif bagi perkembangan seni fotografi di Aceh, menjadikan setiap jepretan mereka sebagai karya seni yang bermakna. Pada sore harinya, tim kedua berkesempatan bertemu dengan Pak Junaidi, salah seorang maestro pengrajin rapai Jambu Tuha di Aceh Utara. Alat musik tradisional sebagai warisan budaya yang kaya telah mengalami perjalanan panjang seiring dengan perubahan zaman. Untuk membuat sebuah rapai harus melibatkan 2 atau 3 orang, harus baru jadi sebuah rapai. Yang kita produksi di sini segala jenis alat musik tradisional Aceh. Yang lebih banyak ini yang lebih ngetren rapai, surne kali, genderang, ale tunjang, tambu, dan canang cerke. Alat musik tradisional karya tangan Junaidi telah terjual tidak hanya di Indonesia. Karya tangannya dalam menghasilkan alat musik tradisional telah menembus pasar internasional. Kalau seingat saya paling jauh ke Sydney, Australia. Sydney, tapi kalau ke Jepang, Malaysia, China itu udah sering. Karena orang itu termasuk pemusik juga, pemusik yang tergabung dalam perkusi. Makanya orang itu bikin kolaborasi, kolaborasi musik mungkin ya. Jadi bisa jadi orang itu mempelajari juga, Pak? Ya, mempelajari juga. Kan ada ini musik garapan misalnya. Ia mengungkapkan bahwa ketertarikannya pada rapai sudah tertanam sejak kecil karena pengaruh keluarga yang memiliki keahlian dalam membuat alat musik tradisional Aceh tersebut. Kalau bilang tentang rapai, ini dari ayah, nenek, kakek kami pembuat rapai. Pembuat rapai ya, sudah turun temurun. Sedangkan saya tekuni ini dari tahun 2012. Bagi Pak Junaidi, melestarikan seni pembuatan rapai adalah sebuah panggilan. Melihat minimnya pengrajin dengan keahlian yang mumpuni, beliau membuka kesempatan bagi anak muda untuk belajar secara gratis. Dengan demikian, diharapkan akan muncul generasi penerus yang mampu menjaga kelestarian alat musik tradisional Aceh.